Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, kembali kita mengungkap pesan Allah dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 112. Allah mengatakan bahwa wa may yaksib khati'atan au isman summa yarmi bihi bari'an faqadih tamala buhtana wa ismam mubina. Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa dan kemungkaran, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata di dalam hidupnya. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita betapa hari ini kita sudah memasuki dunia yang sudah sangat transparan, dunia yang sudah sangat terbuka, yang dikenal dengan globalisasi, dikenal dengan dunia revolusi industri 4.0 atau revolusi industri 5.0. Orang tidak bisa lagi sebenarnya bersembunyi atau menyembunyikan kejahatannya. Karena hidup kita hari ini tuh bagaikan berada dalam sebuah tabung atau sebuah pipa kaca. Kalau istilah kita ambil dari istilah YouTube, itu adalah pipa kaca. Jadi kita ini hidup di dalam sebuah pipa kaca yang semua gerakan kita, semua perlakuan kita, tindakan kita, itu semua transparan, bisa dilihat orang gitu. Apakah dilihat oleh teman sekerja kita, atasan kita, atau bawahan kita, semuanya sangat paham apa yang dilakukan oleh seorang pimpinan, penguasa, manajer di dalam institusi apapun, ataupun dalam sebuah institusi negara. Jadi apapun yang kita katakan, misalnya berbohong, menyembunyikan sesuatu, satu ketika pasti terbuka. Karena kita hanya bagaikan hidup di dalam pipa kaca, dan semua orang bisa melihat kita menari, kita berdansa, kita melakukan berbagai tindakan-tindakan kesalehankah, kejahatankah, atau dosa-dosa yang tidak tampak atau disembunyikan. Beginilah ruang kehidupan kita hari ini, yang justru semua ditampakkan, semua diperlihatkan oleh Allah SWT kepada makhluk lainnya. Tentu saja ini bukan sebuah kenyataan yang tiba-tiba, tapi skenario Allah yang sudah memang dirancang sebagai indikasi kehidupan akhir zaman, sebagai bukti kita sudah berada di ujung zaman. Artinya semua perlakuan kita diperlihatkan, ditunjukkan, tidak ada yang bisa disembunyikan. Tidak bisa kita berlari di balik tembok-tembok yang tinggi. Tidak bisa kita berlindung di balik bunker-bunker yang kita bikin dengan cor besi dan sebagainya. Hari ini pun kita lihat betapa banyak orang yang mencoba melarikan diri dari Allah, yang dikawal, dilindungi, kemudian dibentengi dengan berbagai kendaraan, sampai juga berbagai perlindungan yang memberikan proteksi yang tidak mungkin manusia bisa menyentuhnya. Tapi Allah menetapkan lain. Mereka tetap saja bisa dijangkau oleh Allah sampai mereka menemui maut, kematian. Artinya apa? Tidak ada yang bisa disembunyikan. Tidak ada tempat kita berlindung. Di dunia saja tidak ada tempat berlindung atau tempat proteksi yang betul-betul aman bagi kehidupan kita. Apalagi di akhirat sana, di mana nanti matahari sejengkal di atas kita, di mana panas terik yang tidak bisa tertolong. Kita dalam keadaan haus, lapar, dahaga. Mana kita akan berlari? Nah, saudaraku, hari ini banyak sekali orang-orang, penguasa, pimpinan, mengorbankan orang lain sehingga dia tidak tersentuh oleh hukum, sehingga dia bisa berlari dari hukum, sehingga dia bisa berlindung di balik sebuah hukum yang ditegakkan oleh manusia,
sesuai dengan hukum yang ditegakkan oleh manusia, dengan cara-cara yang tidak terhormat, tidak mulia, dan cara-cara menjatuhkan martabat kemanusiaan. Saudara, tidak sedikit para penguasa, pimpinan yang mengorbankan anak buahnya yang sudah berbuat, mengabdi, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan. Tapi apa yang terjadi ketika kasus muncul dalam sebuah pekerjaan? Mereka lah yang dikorbankan. Lagi-lagi pimpinan, penguasa cuci tangan. Itu kan kesalahan mereka. Itu kan dosa mereka. Itu kan kekeliruan mereka. Inilah bahasa-bahasa yang diungkapkan, yang ditampilkan. Dan ini fenomena cukup menarik dan cukup transparan di negeri kita, di mana orang melakukan lempar batu sembunyi tangan. Lempar batu sembunyi tangan ini sudah menjadi sebuah budaya. Sangat jarang kita menemukan seorang atasan mau bertanggung jawab atas kekeliruan, kesalahan, penyimpangan dilakukan oleh bawahan. Padahal apa mungkin bawahan melakukan sesuatu kebijakan? Apa mungkin bawahan melaksanakan sebuah eksekusi keputusan tanpa diketahui, tanpa perintah, tanpa instruksi atasan? Apa mungkin seorang bawahan berani mengambil sebuah kebijakan yang besar terhadap sebuah lembaga, terkait dengan uang, terkait dengan kekuasaan, terkait dengan keputusan, dan mengambil alih kekuasaan dan keputusan itu di lapangan? Mustahil. Inilah saudaraku yang diingat Allah pada kita. Banyak sekali manusia hari ini yang melakukan dosa dan kejahatan, tapi dia lemparkan dosa dan kejahatan itu pada orang lain. Dia berlindung di balik sebuah pipa-pipa atau tablet-tablet kaca yang dia kira bisa bersembunyi di balik manusia, bisa bersembunyi di balik tirai kemanusiaan. Tapi apakah dia bisa lari dari tirai ilahiyah ketuhanan yang setiap saat memantau, memonitor dengan CCTV-nya yang jauh lebih canggih dari CCTV dunia? Kalau CCTV dunia masih bisa manusia berlindung, bersembunyi di balik tembok, di balik pohon, di balik tirai-tirai kehidupan, sehingga dengan tirai-tirai itu manusia lain bisa diperdaya, dibodohin. Di balik tirai kebohongan itu manusia bisa ditipu, manusia bisa dibohongi. Dan setiap orang bisa mengungkapkan kata-kata palsu itu dengan orang lain, dengan retorika yang baik, dengan retorika yang meyakinkan, atau juga berlindung di balik undang-undang dan pasal-pasal tertentu. Bahkan juga pasal-pasal dan undang-undang ini bisa diproteksi oleh orang-orang tertentu untuk menyelamatkan orang lain. Dan itu bukanlah peristiwa yang mudah dan kecil. Perlu sebuah perjuangan juga untuk melakukan kejahatan, melakukan dosa dengan berbagai cara, moral, material yang tidak sedikit, dan onderdil, fisik. Apakah fisik dirinya atau fisik kebendaan yang menjadi alat transaksi, sehingga mereka bisa berlindung di balik tirai hukum, tirai retorika. Pada semua itu adalah kebohongan, kepalsuan yang membuat mereka justru sebenarnya merugikan diri mereka sendiri. Apakah mereka tenang dengan melakukan itu? Apakah mereka nyaman dalam hidupnya dengan melakukan itu? Tidak. Kata Allah, setiap dosa sekecil apapun itu membuat orang tidak tenang dan tidak nyaman dalam hidupnya. Apalagi itu bahagia, tentu jauh dari harapan. Karena itu saudaraku, sekecil apapun perbuatan kemaslahatan, kebaikan, itulah yang menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan kita. Itulah sumber keamanan kita melangkah di bumi Allah yang panah ini. Dan itu juga yang menjadi kebahagiaan kita menuju akhirat sana yang abadi selamanya di hadapan Allah SWT. Sekecil apapun kemungkaran dosa Anda,
yang Anda lakukan, Anda lemparkan pada orang lain, semua sudah terekam dengan baik. Semua sudah tercatat dengan baik. Anda bisa lari dari kenyataan, dari realita manusia, tapi Anda tidak bisa lari dari kebenaran dan kenyataan Allah SWT. Semoga kita selalu hati-hati dan waspada dalam melaksanakan berbagai kehidupan dunia. Apalagi Anda yang sedang memimpin dalam sebuah institusi, lembaga, organisasi, atau penguasa negeri ini. Hati-hatilah. Jangan sampai satu ketika Anda melakukan dosa, Anda berlumuran tangan-tangan dengan dosa, tapi dilemparkan pada orang lain, dilemparkan pada bawahan Anda, dilemparkan kepada staf Anda yang menanggung derita dan dosa-dosa atas perbuatan berlamur dosa dan darah-darah kejahatan yang sudah Anda lakukan. Allah tidak akan tinggal diam, Allah tidak tidur. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau tidak pengadilan dunia, nanti Anda akan dipertanggungjawabkan di pengadilan akhirat. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.